Halo bosku, jumpa lagi dengan saya di channel Raja Gipsum. Di video kali ini saya akan membuat wall panel motif limas. Wall panel motif limas ini sangat unik. Selain dipasang untuk dalam ruangan, bisa juga dipasang untuk luar ruangan. Bentuknya yang mengerucut biasanya dipasang untuk topping pilar. Semoga kalian suka dan terinspirasi. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Siapkan potongan papan gipsum, dan ketebalan papan gipsum ini sudah umum ya, yaitu 0,9, dan ukuran terluar dari papan gipsum ini adalah 45 x 45 cm. Dan yang sudah bergaris di bagian dalam kotak papan gipsum ini ukurannya adalah 40 x 40 cm. Ini hanya contoh saja ya, kalian mau menggunakan ukuran berapa saja terserah kalian. Untuk yang berikutnya, siapkan spidol biru. Kalian beri tanda silang di bagian tengah kotak. Kalian siapkan saja penggaris panjang, lalu kalian tarik garis dari bawah ke atas seperti ini ya. Kemudian siapkan spidol warna merah. Kalian berikan garis pada samping kiri dan samping kanan dari spidol warna biru seperti ini, berjarak setengah senti. Setelah diberi jarak setengah senti bagian kanan dan kiri garis warna biru, kalian tarik ya sampai semuanya bergaris merah seperti ini. Jadi yang diberi tanda spidol merah hanya di bagian tengah silangnya saja. Oke, untuk yang berikutnya, pada bagian kotak pinggir yang berwarna biru ini akan saya gores dengan pisau cutter, dan cukup kalian gores satu kali saja ya. Oke, untuk yang berikutnya kita fokus ke bagian tengah garis warna biru yang seperti ini. Kita akan gores-gores lagi bagian tengah warna biru ini. Kalian gores 3-4 kali dan pastikan goresannya itu sampai tembus. Oke, untuk yang berikutnya, pada garis yang berwarna merah ini kita akan gores hanya satu kali saja. Oke, untuk gores-goresnya udah selesai. Berikutnya siapkan alat ukir seperti ini. Ini fungsinya hanya untuk kita akan mengelupas bagian tengah dari garis silang yang sudah kita gores-gores tadi ya. Jadi caranya sangat mudah, tinggal kalian dorong aja seperti ini. Maka kertas di bagian tengah dari papan gipsum ini akan terkelupas. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya. Nah, setelah itu tinggal kalian kerik saja, dikerik atau dikerok ya. Ya, kalian beri coakan seperti ini sampai coakannya ini membentuk siku. Jadi bagian kanan dan kiri kalian beri coakan. Nah, akhirnya nanti jadinya seperti ini ya. Jadi segitiga seperti ini. Oke, sekarang dari silangnya ini saya beri coakan semua. Oke, sekarang kita balik papan gipsum ini. Kita lihat di bagian belakang yang sudah kita gores dan membentuk silang seperti ini. Ini artinya papan gipsumnya ini sudah tembus ya. Lalu kita tinggal dorong aja papan gipsumnya seperti ini. Maka dari patahan-patahan yang sudah kita gores tadi akan membentuk limas. Nah,
Jadi kalau kita balik lagi seperti ini, maka motif limasnya ini sudah nampak. Untuk yang berikutnya, siapkan potongan kecil papan gipsum. Ini saya menggunakan ukuran 6 x 6 cm. Potongan papan gipsum ini akan saya taruh di bagian tengah limas. Untuk ketinggian limas, kalian bisa setting dengan menggunakan potongan papan gipsum dengan 4 lapis seperti ini, atau 3 lapis potongan papan gipsum seperti ini. Ya, kalian tinggal bebas aja mau menggunakan berapa lapis, itu terserah kalian. Jadi kalau saya simulasikan, nantinya potongan papan gipsum itu ya ditaruh di tengah seperti itu. Kemudian kita tutup seperti ini ya. Oke, ini hanya contoh saja. Sekarang kita akan bikin dempul dulu. Siapkan aja air secukupnya. Lalu kita beri tepung kornis secukupnya juga. Kemudian kita diamkan sebentar ya, kurang lebih 30 detik. Ini supaya nantinya kornis ini bisa tahan lama. Artinya tidak mudah cepat mengeras. Oke, sekarang kedua potongan papan gipsum ini saya beri dempul kornis. Begitu juga di bagian atasnya ya. Lalu kita taruh di bagian tengah dari limas. Jadi pastikan betul-betul berada di tengahnya ya. Dengan teknik sederhana seperti ini, maka 4 sisi limas sudah bisa terbentuk. Oke, yang berikutnya tinggal kita rapikan saja di bagian sambungan limasnya ya. Kalian rapikan siku dari limasnya ini sesuai dengan kemiringan sudutnya. Jangan lupa kalian setting juga ya bagian ujung limas, hingga membuat bagian kerucutnya ini betul-betul simetris. Jadi kalau kita lihat, ini kan sudah lurus ya. Kemudian kita putar lagi, ini juga sudah lurus, tapi masih ada yang kurang sedikit seperti ini. Nah, ini kita dempul lagi, caranya juga sangat mudah. Kalian dempul, kalian tarik, dempul lagi, tarik lagi, hingga membentuk limasnya ini betul-betul lurus. Oke, setelah itu tinggal kita tunggu beberapa saat ya, sampai dempulnya agak mengeras. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan kuas, air, dan amplas. Jadi tinggal kalian kuas aja, kemudian kita gosok menggunakan amplas nomor 1000. Oke, jika sudah dirasa cukup halus, sekarang tinggal kita keringkan dengan menggunakan tisu. Untuk yang berikutnya, di bagian pinggir wall panel ini kan ada garis ya. Nah, garis ini akan kita gores kurang lebih 2-3 kali sampai betul-betul tembus ya. Jadi kita potong bagian pinggirnya ini, kita ambil bagian terluarnya ya. Jadi papan gipsum bagian terluar ini akan kita lepas dulu. Oke, lanjut. Kita akan dempul bagian pinggir dari limasnya ini dengan menggunakan kornis. Kalian dempul bagian pinggirnya ini agak miring ya. Oke, setelah kita dempul, sekarang kita haluskan dengan menggunakan air dan amplas. Jadi kita kuas, kita amplas, kita kuas lagi, kita amplas lagi, begitu seterusnya ya, sampai pada pinggirnya ini semuanya halus dan mulus.
Setelah kita tunggu kurang lebih 1 jam, kita amplas lagi di bagian atasnya ini dengan menggunakan amplas nomor 400. Jadi kita amplas lagi supaya bagian atasnya ini betul-betul mulus ya. Dan ini adalah tampilan akhir dari masterpiece motif limas yang sudah kita setting dari ketinggian limas sampai dengan ketebalan limas. Dan motif yang sudah seperti ini artinya sudah siap untuk kita buat cetakan. Oke, untuk yang berikutnya siapkan potongan papan gipsum. Kita taruh di bagian pinggirnya seperti ini. Lalu kita siapkan dempul kornis. Kita dempul dulu ya bagian potongan papan gipsumnya. Kalian tempelkan potongan papan gipsum ini berjarak kurang lebih 2 cm dari pinggir wall panel. Oke, untuk yang berikutnya siapkan pelumas Miracle Gloss. Kalian juga bisa menggunakan pelumas lain ya, seperti Mirror Gloss atau margarin. Kalian oleskan di bagian permukaan wall panel kurang lebih 2-3 kali lapisan. Bagian pinggir dari wall panel juga kalian beri pelumas ya. Untuk yang berikutnya, siapkan 2 gelas racing dan katalis. Racing yang saya pakai warnanya agak kemerah-merahan. Kemudian ini juga saya siapkan kornis. Jadi untuk campuran racing saya menggunakan tepung kornis. Untuk racing yang pertama, saya campurkan tepung kornis secukupnya. Setelah itu kita aduk dengan cara yang manual. Jadi hanya diaduk dengan menggunakan alat pengaduk seperti ini. Kalian aduk aja sampai rata ya. Setelah itu kita masukkan cairan katalis atau pengeras sedikit saja ya. Setelah itu kita aduk lagi sampai rata. Oke, ini sudah selesai untuk proses mengaduknya. Oke, setelah itu ya tinggal kita tuangkan saja. Kita mulai dari ujung limas. Untuk lapisan yang pertama seperti ini, kita tidak menggunakan kuas. Jadi cukup kita tuangkan seperti ini aja ya. Untuk lapisan yang pertama, coba kita lihat hasilnya. Kalian perhatikan di sini ada beberapa gumpalan kornis yang tidak bisa larut karena teknik membuat gel coatnya itu dengan cara manual. Jadi hanya diaduk menggunakan tangan. Oke, untuk yang berikutnya kita campurkan untuk gelas yang kedua. Masukkan kornis secukupnya saja ya. Kali ini saya menggunakan alat bor listrik untuk mencampur racing dan kornis agar hasil yang didapat nanti lebih halus. Oke, sekarang saya coba ditambah lagi tepung kornisnya. Dan pastikan mencampurnya ini betul-betul rata ya. Sekarang kita masukkan katalis secukupnya saja. Oke,
Oke, untuk proses mencampur sudah selesai. Sekarang tinggal kita tuangkan lagi di bagian ujung dari limas. Caranya sama dengan yang pertama ya, tinggal kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai ke bagian pinggir wall panel. Terlihat perbedaan ya dari untuk yang teknik kedua, karena mencampurnya dengan mesin bor maka hasilnya lebih bagus, dan lapisan pertama yang terlihat kasar tadi sudah tidak nampak ya. Setelah itu kalian tunggu 10-15 menit. Sambil menunggu proses racingnya ini mengeras, kita siapkan bahan yang lainnya ya. Potongkan saja beberapa serat fiber, lalu tiap potongan ini kalian pisah jadi dua seperti ini ya. Teknik seperti ini supaya kita menggunakan bahan itu bisa lebih hemat. Untuk teknik menempelkannya, kita mulai dari pinggir ya. Kita tempelkan seperti ini, lalu ya tinggal kalian susun aja di permukaannya ini sampai seluruh cetakan ini tertutup dengan serat fiber. Oke, sekarang kita siapkan racing, kemudian kita campur dengan katalis, lalu kita aduk dengan menggunakan bor listrik. Jadi ini adalah campuran yang terakhir ya. Untuk lapisan yang terakhir saya menggunakan kuas. Untuk lapisan yang ketiga caranya sangat mudah ya, tinggal kalian cocol-cocol seperti ini. Lakukan teknik seperti ini sesegera mungkin untuk menghindari pengerasan pada racing yang ada dalam gelas. Setelah itu kalian tunggu 4-5 jam. Jika sudah mulai mengeras seperti ini, kalian bisa buka ya. Ya, kalian pakai alat apa aja untuk membuka cetakan. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini saya bersihkan dulu ya. Cara membuka cetakan juga sangat mudah. Kalian tinggal pukul-pukul bagian samping dari cetakan. Setelah itu tinggal kalian ambil papan gipsum yang masih menempel. Ya, sepertinya tidak ada kesulitan ya membuka papan gipsum ini. Dan jika masih ada beberapa dempul kornis yang masih menempel di cetakan, kalian bisa bersihkan dengan air dan amplas. Oke, setelah cetakannya ini bersih dan kering, sekarang sudah bisa produksi wall panel. Siapkan aja roving, lalu cetakan kita beri pelumas minyak goreng. Oke, sekarang kita persiapan membuat adonan gipsum. Siapkan aja air secukupnya dan kita beri casting gipsum juga secukupnya. Perbandingan air dan casting 1:1. Lalu kalian aduk sampai rata ya. Setelah itu kalian tuangkan adonan gipsum. Kalian rapikan bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian masukkan roving. Kalian rapikan juga sisa-sisa roving yang di pinggir cetakan. Setelah itu kalian tuangkan lagi bagian lapisan kedua. Kalian bisa ratakan dengan tangan ya untuk bagian permukaannya ini, atau juga bisa dengan menggunakan scrub. Setelah itu ya tinggal tunggu 10-15 menit. Jika gipsumnya ini sudah mulai mengeras, kalian bisa buka ya. Caranya juga sangat mudah, tinggal kalian ketok-ketok seperti ini. Lalu hasil dari produksi wall panel motif limas sudah selesai. Sekarang coba kita lihat lebih dekat. Untuk ketebalan wall panel ini sudah bagus ya. Begitu juga dengan ujung wall panel limas dan juga sudut pada tengah.
wall panel. Oke, sekarang tinggal kita produksi lebih banyak lagi ya. Dan untuk teknik pemasangannya ada dua cara. Cara yang pertama ini saya simulasikan menggunakan potongan papan gipsum. Kalian taruh aja di bagian atasnya seperti ini ya. Nah, potongan ini ukurannya berapa saja ya, bisa 2 cm, bisa 3 cm, terserah kalian. Kemudian kalian tumpuk aja kira-kira nantinya seperti ini. Jadi antara panel dengan panel ada jarak ya. Jadi kalian beri dempul di bagian belakang wall panel dengan menggunakan dempul kornis. Setelah itu kalian pasang seperti yang sudah kita simulasikan tadi. Cukup kalian tekan-tekan seperti ini. Lalu kalian beri paku ya. Kalian beri paku sejumlah 2 atau lebih juga tidak apa-apa. Lebih banyak lebih kuat ya. Jadi ini hanya contoh cara pemasangan wall panel di dinding. Setelah itu bekas paku ini kalian dempul. Lalu bagian pinggir dari wall panel juga kalian beri dempul supaya lebih rapi. Oke, setelah itu tinggal kalian rapikan bekas dempulnya ini menggunakan air dan amplas. Kalian kuas, kalian amplas sampai rapi ya. Ya, kurang lebih setelah selesai kira-kira jadinya seperti ini. Untuk cara pemasangan yang kedua, wall panel antara yang satu dengan yang lainnya bisa kalian tumpuk seperti ini ya. Jadi pada sambungannya itu dirapatkan. Untuk hasil yang sempurna, kalian beri cat metalik tua pada permukaan wall panel. Ini saya menggunakan warna kuning emas. Oke, sekarang saya cat dulu ya, bosku. Oke, setelah dicat warna kuning emas, hasil akhirnya seperti ini. Ternyata wall panel motif limas ini sangat mantap sekali ya. Masih bisa bersaing dengan wall panel motif yang lainnya. Kalau kalian perhatikan motif limas ini, 3 dimensinya ini sudah dapat ya. Dan ini sangat keren sekali. Menurut kalian, membuat wall panel motif limas seperti ini sangat mudah sekali atau sulit? Ketik aja di kolom komentar ya. Jika kalian ragu untuk membuat wall panel ukuran besar, kalian bisa coba dengan potongan papan gipsum yang ukuran kecil, yang nantinya wall panelnya juga ukurannya ya kecil seperti ini ya. Silakan kalian coba karena membuatnya juga sangat mudah dan bisa langsung praktek ya. Kalian bisa memanfaatkan potongan papan gipsum sisa dari project. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dan terinspirasi, silahkan tekan like. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini tapi belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang terbaru. Bagi kalian yang mempunyai Instagram, Facebook, atau media sosial yang lainnya, bagikan juga ya video ini kepada rekan kalian atau saudara kalian supaya menjadi amal jariah yang tiada putusnya. Yang mau coret-coret, ketik aja ya di kolom komentar. Terus berkarya, berpikir positif, salam hangat untuk keluarga, dan tetap semangat.
Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.